Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai modul 1 HTML dan modul 2 yaitu CSS. Yang pertama ini yang akan kami presentasikan adalah modul 1 yaitu HTML. Di sini kami dari kelompok 59, anggotanya ada Dea Octavia dengan NPM 190 dan Vici dengan NPM 215. Ini merupakan pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan praktikum, yang keempat tinjauan pustaka, yang kelima studi kasus, dan yang keenam adalah Microsoft Visual Studio Code. Untuk latar belakang, sistem informasi manajemen merupakan suatu metode disusun guna memberikan suatu informasi tepat waktu untuk manajemen berkaitan dengan lingkungan di luar organisasi dan kegiatan operasi di dalam organisasi untuk bertujuan memberikan kemudahan bagi proses manajemen, memperbaiki proses perencanaan, dan pengawasan serta menunjang proses pengambilan keputusan. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa pemrograman standar untuk membuat sebuah halaman website. HTML menjadi dasar dalam pembuatan halaman website. Dalam praktikum kali ini membahas tentang suatu perusahaan mama kos yang mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman web dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website, dilakukan pembuatan skrip bahasa HTML menggunakan software Visual Studio Code. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana cara merancang HTML pada sistem penyewaan kamar mama kos. Tujuan praktikum yang pertama adalah praktikan dapat mengetahui dan memahami konsep HTML dalam pembuatan suatu halaman web. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui dan memahami peran Visual Studio Code dalam pembuatan halaman web menggunakan HTML. Dan yang ketiga, praktikan dapat mengetahui dan menentukan tag HTML yang akan digunakan dalam pembuatan halaman web mama kos. Untuk tinjauan pustaka yang pertama, ada sistem informasi, di mana sistem informasi dapat dipahami sebagai suatu subsistem yang saling berhubungan bersama-sama dan membentuk satu unit, berinteraksi dan bekerja sama satu sama lain dengan cara tertentu untuk melakukan pemrosesan data dan menerima input dalam bentuk data, kemudian memprosesnya dan menghasilkan output dalam bentuk informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang berguna dan memiliki nilai yang dapat dirasakan sebagai hasilnya baik pada saat itu maupun di masa depan. Selanjutnya terdapat website. Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Dalam pengelompokan jenis web, lebih diarahkan berdasarkan pada fungsi, sifat, dan bahasa pemrograman yang digunakan. Terdapat website dinamis dan website statis. HTML sendiri pada tahun 1991 dikeluarkan HTML versi 1.0 di mana dikembangkan pertama kali oleh kolaborasi tim Berners-Lee, Robert, dengan Kai Liao dari European Organization for Nuclear Research atau CERN berada di Jenewa, Swiss. HTML diciptakan oleh perusahaan IBM atau International Business Machine. Lalu pada tahun 1980-an, IBM menciptakan markup language atau generalized markup language yang menggabungkan simbol dengan teks dalam dokumen. Untuk perkembangannya sendiri, mulai dari HTML 1.0, 2.0, 3.0, 3.2, 4.0, 4.01, dan 5.0. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan struktur halaman web. HTML dapat digunakan untuk publikasi dokumen online dengan judul, teks, tabel, daftar, foto, dan lain-lain. Kemudian mengambil informasi online melalui tautan hypertext dengan sekali klik sebuah tombol. Yang ketiga, merancang formulir untuk melakukan transaksi dengan layanan jarak jauh untuk digunakan dalam mencari informasi, melakukan pemesanan, dan pembelian produk. Kemudian, menyertakan spreadsheet, klip video, klip suara, dan aplikasi lainnya secara langsung di dalam dokumen. Microsoft Visual Studio Code atau VS Code adalah sebuah text editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform. Artinya tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Terdapat banyak fitur-fitur yang disediakan oleh Visual Studio Code, diantaranya ada IntelliSync, JIT integration, debugging, dan fitur ekstensi yang menambah kemampuan text editor. Fitur-fitur tersebut akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya versi Visual Studio Code.
Pembaruan versi Visual Studio Code ini juga dilakukan berkala setiap bulan dan inilah yang membedakan VS Code dengan text editor yang lain. Selanjutnya terdapat penyewaan, merupakan sebuah persetujuan di mana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-macam, tarif dan sewa juga bermacam-macam. Sistem informasi penyewaan berbasis web. Sistem informasi penyewaan berbasis web yaitu sistem yang memberikan layanan informasi berupa data yang berhubungan dengan penyewaan. Dalam hal ini, pelayanan yang diberikan adalah berupa penyimpanan data untuk proses pemesanan, proses transaksi penyewaan, dan proses pelayanan dalam memberikan kemudahan kepada calon penyewa. Selanjutnya, ini ada studi kasus dari modul 1, yaitu suatu perusahaan sewa kos bernama Mama Kos mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Kemudian selanjutnya akan ada tutorial dari pembuatan coding HTML yang sudah kami buat. Pertama-tama, klik menu file, lalu pilih new file, lalu tuliskan nama file yang diinginkan, klik enter, lalu pilih folder yang ingin digunakan untuk menyimpan file. Lalu untuk pada nama filenya diberikan tambahan .html agar filenya tersimpan sebagai file HTML. Lalu pilih save. Lalu ketikkan tanda seru dan akan muncul codingan sebagai berikut. Untuk pada title-nya saya ubah menjadi Mama Kos. Lalu pada bagian body saya menambahkan tag P dengan align center, di mana di dalamnya saya berikan tag imgsrc untuk menambahkan header dalam bentuk gambar pada halaman website yang saya buat. Karena gambar yang saya gunakan di sini merupakan gambar yang terletak di dalam folder yang sama dengan file HTML, maka pada imgsrc itu saya ketikkan nama file gambarnya. Kemudian di bawahnya saya tambahkan tag BR untuk membuat baris baru, lalu saya juga menambahkan heading H1 dengan tulisan Welcome, let's take a tour. Untuk tulisan ini sendiri saya menggunakan pengaturan align center. Selanjutnya saya menambahkan tag BR lagi di bawahnya untuk membuat baris baru. Lalu saya akan membuat bagian-bagian atau istilahnya adalah subbab-subbab dari halaman website yang saya buat. Di sini saya menggunakan tag heading H2 dengan align center. Untuk subbab-subbabnya sendiri, di sini ada meet the owners, about us, room type and the facilities, dan reasons why you should choose us. Selanjutnya saya juga menambahkan tag heading H3 dengan align center untuk subbab where you can find us. Berikutnya saya ingin menambahkan logo dari Mama Kos sendiri dengan menggunakan tag P atau paragraf baru dengan align center, di mana di dalamnya saya gunakan tag imgsrc untuk memasukkan nama file gambar yang saya gunakan untuk menjadi logo Mama Kos. Untuk file gambarnya berada di dalam folder yang sama dengan file HTML, sehingga saya tuliskan nama dari file gambarnya pada imgsrc. Lalu di bawahnya saya ingin menambahkan heading H1 dengan tulisan Here's your tour has end, di mana di sini saya menggunakan pengaturan align center juga. Kemudian di bawahnya saya mau menambahkan footer dari halaman web yang saya buat dengan langkah pengerjaan yang sama seperti saya membuat header. Nah, ini merupakan file gambar yang saya gunakan dalam HTML saya. Lalu saya akan menambahkan gambar praktikan 1 dan praktikan 2 pada bagian meet the owners. Pengerjaannya sama seperti membuat header dan footer. Di bawahnya saya menambahkan tag BR untuk membuat baris baru dan juga tag HR untuk membuat garis horizontal. Nah, tag BR dan HR ini saya gunakan untuk setiap heading H2 yang ada di dalam HTML yang saya buat. Untuk header dan footer, saya mau menambahkan ukuran menggunakan tag width untuk lebar dari header dan footer sebesar 100% dan height untuk tinggi sebesar 100% juga. Untuk praktikan 1, saya mau menambahkan ukuran dengan lebar menggunakan tag width sebesar 225 dan tinggi menggunakan tag height sebesar 300. Untuk marginnya saya menggunakan sebesar 20. Untuk gambar praktikan 2, sama seperti praktikan 1, akan tetapi pada ukuran lebar atau width itu saya ubah menjadi 200.
Di bawahnya, saya mau menambahkan paragraf baru dengan menggunakan tag P Align Center. Terdapat 2 buah paragraf yang saya masukkan dengan langkah pengerjaan yang sama. Untuk tulisannya sendiri, saya copy-paste untuk mempercepat pengerjaan coding. Di dalam paragraf yang saya masukkan, terdapat tag B untuk membuat tulisan menjadi bold atau tebal, dan tag U untuk membuat garis bawah pada tulisan. Di bawah heading H2 About Us, di situ saya juga menambahkan paragraf baru dengan menggunakan tag P dengan style text indent sebesar 45 px, di mana di sini akan membuat teks menjorok ke dalam sebesar 45 px, dan align justify untuk membuat tulisan menjadi rata kiri dan kanan. Pada heading H2 Room Type and Facilities, di situ saya menambahkan paragraf baru menggunakan tag P, dan juga di dalamnya saya tambahkan tag OL atau order list untuk membuat list berdasarkan penomoran. Untuk menambahkan list digunakan tag LI, dan di situ saya juga ingin membuat tulisan menjadi tebal sehingga saya gunakan tag B. Di sini terdapat sebanyak 6 tipe kamar sehingga terdapat sebanyak 6 tag LI juga. Selanjutnya pada tiap kamar saya tambahkan tag BR untuk rincian tiap fasilitas yang ada di kamar tersebut. Pada heading H2 Reasons Why You Should Choose Us, saya menambahkan paragraf baru di mana di dalamnya saya tambahkan tag UL yang digunakan untuk membuat unordered list atau list dalam bentuk poin-poin. Nah, untuk menambahkan list di dalamnya menggunakan tag LI sama seperti penggunaan tag LI pada order list. Nah, pada poin terakhir lokasi strategis yang paling dekat, itu saya mau menambahkan rinciannya dengan menggunakan tag BR untuk tiap rincian lokasi terdekatnya. Nah, tag I di sini berfungsi untuk membuat tulisan menjadi miring atau italic. Kembali pada heading H2 About Us, di situ saya mau menambahkan gambar dengan terlebih dahulu mengetikkan tag P Align Center, lalu di dalamnya saya menggunakan tag IMG SRC untuk memasukkan gambar, dan di dalamnya saya masukkan tautan gambar karena gambar yang saya gunakan di sini merupakan gambar yang berasal dari internet. Lalu saya juga mau menambahkan ukuran gambar menggunakan tag width dan height, di mana width dan height-nya sama-sama bernilai 33% untuk masing-masing gambar. Lalu pada heading H2 Room Type and Facilities, saya juga mau menambahkan gambar untuk setiap tipe kamarnya dengan langkah pengerjaan yang sama seperti menambahkan gambar pada heading H2 About Us. Saya juga mau menambahkan ukuran dari tiap-tiap gambar menggunakan tag width dan height sebesar 50%. Pada heading H3 Where You Can Find Us, saya menambahkan paragraf baru dengan tag P Align Center, lalu di dalamnya saya akan membuat gambar atau logo yang apabila diklik itu akan menuju ke alamat atau tautan tertentu. Caranya yaitu menggunakan tag AHREF lalu memasukkan tautan atau link yang ingin dituju. Untuk gambarnya menggunakan tag IMG ALT lalu memasukkan nama dari gambar atau logo yang diinginkan. Selanjutnya menggunakan tag SRC lalu memasukkan nama gambar, nama file gambar, atau tautan gambar apabila diperoleh dari internet. Di sini saya menggunakan tautan gambar karena gambar yang saya gunakan berasal dari internet. Di sini saya juga mengubah ukuran gambar menggunakan tag width height, lalu juga memberikan margin pada gambar. Nah, ini sudah semua codingannya, lalu kita tinggal run saja. Hasil outputnya akan seperti ini, terdapat gambar header, lalu ada tulisan H1, welcome let's take a tour, ada H2 meet the owners, about us, dimana di dalamnya terdapat gambar dan juga penjelasan dalam bentuk paragraf. Lalu pada room type and facilities terdapat 6 seperti berikut, menggunakan tag OL dan juga LI dan juga BR. Lalu pada reasons why you should choose us digunakan tag UL yang hasilnya seperti itu, lalu ada where you can find us seperti yang saya katakan tadi, apabila gambar diklik akan menuju ke alamat dengan tautan tertentu. Di sini ada Gmail yang akan langsung membuka Gmail dan menuju ke alamat yang diinginkan. Lalu untuk gambar Instagram disitu akan langsung menuju ke Instagram. Saya menggunakan Instagram saya, lalu ada nomor WhatsApp, dan untuk maps-nya saya menggunakan alamat UPN Veteran Jawa Timur.
Di sini ada logo dari Mama Kos, heading salah satu, dan gambar footer. Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil praktikum kami mengenai modul 2, yaitu CSS. CSS merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman website. Diakses menggunakan penanda yang dikenal dengan ID dan kelas. Selanjutnya, fungsi CSS sendiri yaitu untuk mengubah font, ukuran font, warna dan format font, mengatur ukuran layout, lebar tinggi dan warna elemen, mengubah tampilan form, membuat halaman website yang responsif. Selanjutnya ada struktur dari CSS sendiri. Yang pertama ada selector yang merupakan kombinasi dari sintaks untuk memilih HTML elemen mana yang akan diterapkan di CSS. Lalu ada declaration, di mana bagiannya terletak di dalam kurung awal setelah CSS. Berisikan minimal satu pasang CSS property dan value. Lalu ada property yang merupakan penunjukan perubahan styling seperti apa yang akan diterapkan terhadap sebuah elemen HTML, dan value yang merupakan nilai perubahan styling yang akan diterapkan dari sebuah CSS property, sehingga harus dituliskan secara berpasangan. Selanjutnya terdapat teknik penulisan HTML. Yang pertama, inline CSS style, tidak memerlukan selektor, diletakkan atau langsung disisipkan pada elemen HTML. Yang kedua, terdapat internal CSS style, diletakkan satu file dengan file HTML, diletakkan di dalam tag style. Selanjutnya, yaitu external CSS style, memisahkan file CSS dan HTML, diperlukan satu buah file HTML dan satu... Nggak bisa hilang. Selanjutnya, yaitu external CSS style, memisahkan file CSS dan HTML, diperlukan satu buah file HTML dan satu buah file CSS. Lalu ada CSS Framework yang merupakan suatu kerangka kerja untuk memudahkan dalam membuat desain website yang berisi kumpulan kode CSS yang sudah siap pakai, sehingga tidak perlu lagi membuat struktur desain dari nol. Di sini, CSS Framework menyediakan berbagai macam elemen desain yang dapat langsung digunakan, mulai dari pola UI, grid system, icon, button, dan masih banyak lagi. Nah, untuk pada praktikum ini digunakan CSS Framework milik Tailwind. Selanjutnya terdapat Tailwind CSS Framework. Fitur-fiturnya yang pertama adalah layout, flexbox dan grid, spacing, tables, effect, sizing, typography, borders, background, dan filters. Selanjutnya, untuk studi kasusnya, di mana suatu perusahaan sewa kos bernama Mama Kos mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website yang sudah dihias dengan menggunakan Tailwind dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML dan dihias dengan menggunakan CSS Tailwind. Pertama-tama, masukkan skrip coding CSS Tailwind menggunakan TypeScript. Selanjutnya, saya mau menambahkan skrip coding CSS dengan teknik penulisan inline CSS style menggunakan text style. Untuk heading salah satu, saya mau mengubah font style-nya menggunakan tag font family, lalu diubah menjadi font sans serif dengan mengubah warna tulisannya juga menggunakan tag color dan RGB yang saya inginkan. Begitu juga dengan heading H2, H3, dan juga tag P atau paragraf dan OL atau order list. Tetapi hanya berbeda di warna RGB atau warna dari tulisannya saja. Untuk body, saya mau mengubah menjadi warna background-nya menggunakan tag background color, lalu memasukkan warna RGB yang saya inginkan. Setelah itu, pada tag body, saya juga mau menambahkan background lagi, akan tetapi di sini saya menggunakan tag div dengan kelasnya BG Sky 100. Nah, angka 100 di sini apabila nilainya semakin besar, maka akan membuat warna backgroundnya semakin pekat, begitu juga sebaliknya. Lalu saya juga menambahkan bayangan menggunakan tag shadow sebesar MD, border dari background sendiri menggunakan
tag rounded sebesar 3XL, lalu margin atas bawah menggunakan tag MY sebesar 20 dan margin kiri kanan juga sebesar 20. Lalu untuk padding kiri kanannya menggunakan tag PX sebesar 10 dan padding atas bawah menggunakan tag PY sebesar 10. Lalu untuk penutup tag div-nya saya letakkan sebelum penutup tag body agar seluruh isi dari body berada di dalam background. Untuk isi background sendiri saya tap 1 kali agar lebih rapi. Di bawah heading SH1 Welcome Let's Take a Tour, di situ saya mau menambahkan baris baru dengan tag BR. Lalu di bawahnya saya juga mau menambahkan gambar panah ke bawah dengan animasi dan terlebih dahulu menuliskan tag P Align Center. Lalu di dalamnya saya menambahkan tag IMG SRC lalu memasukkan tautan link dari gambar panah tersebut. Kemudian untuk animasinya saya menggunakan tag SVG dengan kelasnya adalah Animate Bounce. Untuk ukuran dari gambarnya sendiri saya menggunakan width sebesar 10 dan height sebesar 10. Kembali lagi pada tag heading SH1 Welcome Let's Take a Tour. Di situ saya mau mengubah align centernya saya hapus, lalu saya ganti dengan script CSS menggunakan kelas text center untuk membuat teksnya rata tengah, lalu teks 4XL untuk mengubah ukuran dari heading SH1 menjadi sebesar 4XL dan font bold untuk membuat tulisan menjadi tebal. Saya lakukan hal yang sama pada tag heading SH2 pada HTML yang telah saya buat, tetapi untuk ukuran teksnya saya kecilkan menjadi 3XL. Begitu juga dengan heading SH3 dan saya kecilkan lagi untuk tulisannya sebesar 2XL. Kemudian saya juga mau mengubah ukuran gambar header dan footer menjadi sebesar 90% untuk width dan height-nya. Lalu saya juga mau mengubah gambar dari header dan footer saya menjadi tautan gambar karena yang saya gunakan pada modul ini adalah gambar dari internet. Begitu juga untuk gambar logo Mamakos, saya juga menggunakan tautan gambar karena pada modul ini yang saya gunakan adalah gambar dari internet. Pada gambar praktikan 1 dan praktikan 2, saya juga mau mengubahnya. Untuk tag P Align Center saya hapus, lalu saya ubah menjadi tag div dengan kelas Flex Justify Center. Saya juga mau mengubah ukuran gambar praktikan 1 dengan kelas width sebesar 60 dan height-nya sebesar 80. Sedangkan untuk praktikan 2, width-nya saya ubah menjadi 55 dan height-nya 80. Sama seperti gambar praktikan, saya juga mengubah pengaturan penulisan dari gambar yang ada di subbab About Us seperti pada gambar praktikan. Di sini untuk masing-masing gambar saya tambahkan kelas border dengan tipe rounded sebesar XL. Pada subbab room type and facilities, untuk tag OL-nya saya tambahkan kelas dengan list desimal agar saat di running listnya akan terbaca dan keluar output dalam bentuk list penomoran. Lalu untuk rincian fasilitas tiap-tiap kamarnya saya ubah menjadi tag list OL dengan kelas list disk dan juga margin left-nya menggunakan tag ML sebesar 5. Kemudian saya juga mau mengubah ukuran dan border dari tiap gambar tipe kamar. Width dan height-nya saya ubah menjadi 35%, sedangkan untuk tipe bordernya saya gunakan rounded sebesar 2XL. Selanjutnya di sini saya mau membuat kolom tiap dua tipe kamar dengan menggunakan tag div dengan kelasnya adalah gap sebesar 8, yaitu jarak antara kolom 1 dan kolom 2. Lalu kolom strip 2, dimana di sini akan terdapat 2 kolom dan margin left-nya sebesar 20. Pada bagian reasons why you should ask, di situ pada tag OL saya juga menambahkan kelas dengan list disk dan margin left-nya sebesar 20.
Berikutnya, untuk gambar tautan pada bagian where you can find us, saya ubah cara penulisannya sama seperti penulisan coding pada gambar praktikan maupun gambar kamar pada about us. Nah, ini sudah semua codingannya, tinggal di running saja. Hasil outputnya adalah sebagai berikut, di mana di bagian belakang terdapat background warna biru tua dan di depannya adalah background biru muda dengan border, margin, padding, dan shadow yang telah ditentukan seperti pada script coding. Lalu di sini juga terdapat gambar panah ke bawah dengan animasi bounce seperti berikut. Dapat juga dilihat pada gambar bagian about us yang memiliki border tipe rounded XL. Untuk tipe kamar dan fasilitas, di sini outputnya dalam bentuk kolom sebagai berikut, dan juga ada penomoran berdasarkan list desimal dan list dis. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan untuk hasil praktikum modul 1 dan modul 2 Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.